Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel Erlin Febrina. Pada opening kali ini akan sedikit berbeda ya. Pada opening kali ini akan dibawakan oleh aku, yaitu Erin. Di sini aku menggantikan Erlin karena dia sedang ada kegiatan yang lain. Nah, pada video kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai materi manajemen peserta didik. Lalu dilanjutkan dengan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, jadi pada materi yang pertama, yaitu manajemen peserta didik, pembahasan kita adalah tentang pengertian manajemen peserta didik, lalu dilanjutkan dengan membahas dasar hukumnya, yang ketiga tujuannya, dan yang keempat adalah fungsinya. Lalu, pada materi yang kedua, yaitu sarana dan prasarana sekolah. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pengertian sarana dan prasarana sekolah, lalu fungsi dan tujuannya, dan yang terakhir jenis dan bentuk sarana prasarana sekolah. Nah, sebelumnya, teman-teman udah tahu belum nih, apa sih itu manajemen peserta didik dan sarana dan prasarana sekolah? Belum kan? Mari kita simak bersama-sama ya. Wah, terima kasih ya Erin sudah mau menggantikan aku untuk melakukan opening pada video kali ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama aku Erlin Febrina dengan NPM. Aku dari kelas dengan dosen pengampu. Baiklah, kita langsung lanjut saja ya ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari manajemen peserta didik. Menurut Sujito dan Mukti, manajemen peserta didik merupakan proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan peserta didik di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan, dan pemindaan selama peserta didik berada di sekolah sampai pada peserta didik lulus pendidikan, melalui penciptaan suasana yang kondusif terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar yang efektif. Lalu, apa ya yang menjadi dasar hukum manajemen peserta didik? Nah, dasar hukumnya adalah Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 yang direalisasikan dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, lalu diwujudkan dengan peraturan teknis berupa peraturan pemerintah, yaitu PP Nomor 4 Tahun 2022. Selanjutnya, apa ya yang menjadi tujuan manajemen peserta didik? Nah, tujuannya itu dibagi dua ya teman-teman, yaitu tujuan secara umum dan juga tujuan secara khusus. Tujuan umum yaitu menurut Nurdin, materi bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dapat dijalankan secara lancar, tertib, teratur, demi tercapainya tujuan pendidikan sekolah. Kemudian, ada 4 tujuan khusus dari manajemen peserta didik. Yang pertama, yaitu sebagai upaya dalam melakukan peningkatan terhadap pengetahuan keterampilan dan psikomotorik peserta didik. Selanjutnya, tujuan yang kedua, yaitu mengembangkan dan menyalurkan kemampuan peserta didik, bakat dan minat yang dimiliki peserta didik contohnya. Lalu, yang ketiga adalah menyalurkan aspirasi harapan serta memenuhi kebutuhan peserta didik. Lalu yang terakhir, yaitu peserta didik dapat belajar dengan baik. Kemudian, apa ya yang menjadi fungsi dari manajemen peserta didik? Nah, yang menjadi fungsi dari manajemen peserta didik dibagi dua juga teman-teman, yaitu secara khusus dan secara umum juga. Nah, secara umumnya adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin menjadi lebih baik, yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhannya, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Kemudian, fungsi manajemen secara khusus ada 4, yaitu yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Itu maksudnya ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Nah, potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum dan juga kemampuan khusus, serta kemampuan lainnya. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik, ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan teman sebayanya dan juga dengan orang tua dan keluarganya, serta dengan lingkungan sosial dengan lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat juga. Fungsi inilah yang berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial.
Lalu, fungsi yang ketiga yaitu berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Ialah maksudnya agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan juga minatnya. Fungsi yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Maksudnya agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Baiklah, kita lanjut saja ke materi yang kedua, yaitu manajemen sarana prasarana sekolah. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari manajemen sarana dan prasarana sekolah. Manajemen sarana dan prasarana merupakan keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah dapat tercapai dengan baik, efisien, dan juga efektif. Nah, berhasil atau tidaknya proses pencapaian tujuan tersebut antara lain dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama adalah manajemen yang baik, sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas dan bermutu, efektivitas pengajaran, dan lain-lain sebagainya. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana sangat penting, karena dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan, akan terpelihara jelas kegunaannya. Maka, dengan diadakannya sarana dan prasarana, siswa pun dapat belajar dengan maksimal dan mungkin kelolaan terhadap sarana dan prasarana harus lebih ditekankan lagi dalam lembaga pendidikan. Serta harus ada yang bertanggung jawab atas pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan tersebut. Baiklah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu fungsi dan tujuan manajemen sarana dan prasarana sekolah. Fungsi dari manajemen sarana dan prasarana sekolah yaitu untuk menjaga dan mengatur sarana dan prasarana pendidikan agar dapat menghasilkan kontribusi secara optimal dan juga berarti pada jalannya pendidikan. Nah, kegiatan pengelolaan pendidikan ini meliputi perencanaan, pengadaan, dan juga pengawasan. Sekarang, tujuan dari manajemen sarana dan prasarana sekolah yaitu adalah untuk memberikan pelayanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu jenis dan bentuk sarana dan prasarana sekolah. Nah, sarana itu biasanya diidentikan dengan benda-benda yang dapat dipindahkan atau dapat bergerak. Contohnya seperti buku, pulpen, penggaris, spidol, dan lain sebagainya. Kemudian, sarana sekolah itu biasanya diidentikan dengan benda-benda yang tidak dapat bergerak atau tidak dapat dipindahkan, tetapi merupakan penunjang utama terselenggaranya sebuah proses pendidikan. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti ruang kelas, ruang praktik, dan juga perpustakaan. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Teman-teman jangan lupa untuk mengisi link Google Form di bawah ya. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.